Halo semua, perkenalkan nama saya Fitriana Arlin Rahayu atau biasa dipanggil Arlin. Saya adalah mahasiswa Ilmu Aktuaria Universitas Gadjah Mada angkatan 2021 dan saya sedang mendaftar di divisi co-fasilitator untuk PPSMB UGM tahun 2022. Oke, di kesempatan kali ini saya akan ngebahas sedikit tentang karakter sang juara. Sebenarnya karakter sang juara ini apa sih? Apakah suatu karakter yang memang diimplementasikan khusus bagi para sang juara, atau sebenarnya kita ini bisa mengimplementasikan karakter-karakter ini? Oke, sebenarnya sang juara ini merupakan akronim dari 9 karakter yang menjadi fokus di Universitas Gadjah Mada. Ada apa aja? Ada santun, adil, nasionalis, gembira, jujur, unggul, amanah, religius, dan juga andal. Nah, dari ke-9 karakter itu, apakah semua orang harus memiliki ke-9-9-nya? Kalau saya cuma punya 5, bagaimana dong? Memang, pasti setiap orang itu memiliki karakter yang menonjol atau sifat-sifat yang menonjol. Tetapi, bukan berarti kita tidak bisa memiliki ke-9 karakternya. Sebenarnya, 9 karakter ini itu bisa dilatih. Ada metode-metodenya atau step-stepnya. Dan juga ke-9 karakter ini tidak bisa diartikan secara literal gitu. Apakah santun itu hanya berbicara saja atau bagaimana? Ada penjelasannya sedikit. Mungkin saya akan bahas beberapa ya. Yang pertama adalah santun. Santun ini tidak sekedar berbicara dan juga bertingkah laku, tetapi juga santun lekat dengan orang yang rendah hati. Ingat ya, rendah hati bukan rendah diri. Sebenarnya seperti apa? Misalkan orang yang santun ini adalah orang yang dia tuh tahu kapan saatnya dia harus menonjolkan kemampuan yang dimiliki, kapan tidak. Biasanya orang yang santun ini tidak terlalu ingin menjadi center of attention, menjadi spotlight di antara berbagai kerumunan. Dia pokoknya tahu posisi gitu. Kapan saatnya dia yang harus maju, kapan saatnya orang-orang lain yang harus maju. Seperti itu. Atau mungkin karakter lain yaitu nasionalis. Ini seperti misalkan, wah dia cinta Indonesia banget ya. Tapi ternyata tidak sebesar itu aja. Karakter nasionalis itu ada implementasi yang lebih sederhananya. Misalkan seperti kita yang hidupnya lebih toleran, kita lebih empati, simpati kepada teman-teman di sekitar kita, kepada tetangga kita, kepada teman kos kita, atau segala macamnya. Intinya sebenarnya karakter nasionalis ini merupakan karakter yang udah dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Atau ada juga karakter misalkan religius. Apakah religius itu harus orang yang taat beribadah? Memang itu salah satu contohnya. Tetapi religius ini juga berarti orang bisa menghargai keyakinan dan juga agama orang lain yang berbeda dari dirinya, bukan justru menghardik karena kepercayaan dia itu berbeda. Dan ada karakter terakhir yang cukup dekat dengan saya, yang menurut saya ini tuh saya banget ya. Ada yang namanya andal atau karakter terakhir. Andal ini bukan yang berarti dia ini wah dia serba bisa, dia jago banget, dia Superman gitu. Enggak, bukan seperti itu. Tetapi karakter andal ini lekat dengan 2 ciri, yaitu adalah optimis dan juga mampu mengendalikan diri. Saya bisa katakan bahwa diri saya itu cukup optimis. Misalkan ketika saya dihadapkan dengan berbagai posisi di mana saya sedang berkompetisi atau saya sedang menunggu pengumuman sesuatu, saya cukup optimis. Apalagi jika saya sudah cukup yakin dengan apa yang saya kerjakan. Misalkan ketika pengumuman UTBK SBMPTN lalu, saya percaya bahwa saya bisa mengerjakan maksimal, dan memang benar saya percaya saya mengerjakan soal-soal tersebut dengan maksimal. Pada akhirnya saya optimis saya bisa diterima di Universitas Gadjah Mada, dan akhirnya wala saya menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada, seperti itu. Atau misalkan saya juga termasuk orang yang optimis ketika sedang mengikuti berbagai perlombaan. Saya yakin wah kayaknya saya bisa menang deh. Jika dibandingkan dengan performa saya sebelumnya, saya jauh lebih baik yang saat ini. Saya juga bisa katakan bahwa saya orang yang optimis karena saya sudah merancang apa yang saya lakukan setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan beberapa tahun ke depan gitu. Karena berbagai tujuan yang telah saya rancang tersebut, jadi saya sudah memiliki arah tujuan, arah pergerakan apa ya yang akan saya lakukan selanjutnya. Yang berikutnya adalah saya juga lekat dengan orang yang mampu mengendalikan diri. Memang pastinya setiap hari ada saja film dan juga series yang sangat menarik untuk ditonton, tetapi saya mampu mengendalikan diri dengan membatasi, seperti misalkan dari awalnya 1 hari maksimal 2 episode atau 2 film, jadi 1 hari maksimal 1. Dan bahkan sekarang saya sudah jarang menyentuh platform tayangan OTT karena banyaknya kegiatan dan saya tidak tergoda untuk menontonnya seperti itu. Jadi begitulah dari saya. Semoga teman-teman kita semua bisa belajar untuk mencapai karakter sang juara ini dan kita bisa menjadi juara sesungguhnya. Terima kasih. Dadah.